Selamat berjumpa dalam channel Hanung Prastia. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana mengurus surat izin panti sehat atau Gria Sehat. Sebelum memulai, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kami bersemangat untuk berbagi hal-hal informasi yang berkualitas, yang selalu baru dan bermanfaat. Baik, kita akan mulai. Saya Hanung Prastia, sehari-hari saya adalah Ketua Prahipti DPC Surakarta dan Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, nomor anggota AL0002. Prahipti atau Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia, ini adalah salah satu organisasi mitra pemerintah. Anda benar jika bergabung dengan Prahipti. Kenapa? Karena Prahipti adalah organisasi profesi hipnoterapis yang tercatat sebagai mitra resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Surat Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomor YT.01-01-Romawi 4-3410-2019. Dan sebagai organisasi mitra pemerintah, Prahipti berhak menerbitkan surat rekomendasi praktek hipnoterapi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk mendapatkan surat rekomendasi, ada mekanismenya, yaitu melalui uji kompetensi dan sidang profesi. Ini merupakan bentuk keseriusan dan profesionalisme para praktisi hipnoterapi yang tergabung dalam Prahipti dalam menjalankan profesinya. Dan sebagai organisasi mitra, ya, Prahipti dirancang untuk menjadi payung bersama seluruh praktisi hipnosis dan hipnoterapi di Indonesia dengan program kerja bertemakan Tanata, yaitu mendata, membina, dan menata semua praktek hipnosis dan hipnoterapi di Indonesia agar berlangsung secara etis, bermanfaat positif, dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang perkumpulan berbadan hukum, anggaran dasar Prahipti telah disahkan dan memenuhi syarat sebagai perkumpulan berbadan hukum resmi di Republik Indonesia melalui akte notaris nomor 54 yang dibuat oleh Notaris Neti Maria Mahdar SH dan surat keputusan Menkumham nomor AHU 0001932.AH.01.07 tahun 2018. Nah, bagaimana pengalaman saya mengurus izin praktek hipnoterapi di Surakarta? Sebelum saya menyampaikan, penting sekali kita memiliki izin praktek jika kita memang ingin berpraktek untuk melayani masyarakat. Mengapa? Karena ketika kita memiliki izin praktek dari pemerintah, maka kita terlindungi secara hukum jika ada masalah. Dan kita juga melakukan prakteknya secara legal. Kalau melakukan pekerjaan secara legal, berarti rezekinya juga halal. Nah, payung hukumnya bagaimana? Payung hukumnya sudah ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan, ya, bahwa ruang lingkup pengobatan komplementer alternatif yang berlandaskan ilmu pengetahuan itu meliputi diantaranya intervensi tubuh dan pikiran. Kemudian juga mengenai penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan juga sudah ada aturannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional juga sudah diatur dengan baik. Nah, bagaimana langkah-langkah mengurus izin praktek hipnoterapis? Bapak Ibu, mungkin untuk tiap kabupaten kota yang ada di Indonesia ini bisa berbeda. Tapi saya yakin perbedaannya tidak terlalu mencolok. Ya. Saya ingin menyampaikan langkah demi langkah. Yang pertama, kita wajib meminta surat pengantar pengurusan izin usaha dan domisili ke RT atau RW setempat. Ya, ini ketika kita mau membuka Gria Sehat, membuka panti sehat, ya. Kita harus ke RT untuk mendapatkan surat pengantar pengurusan izin usaha dan domisili. Syaratnya adalah kartu keluarga,
Ini kalau di Solo. Kemudian langkah kedua, berdasarkan surat pengantar RT atau RW, RT dan RW tadi, maka pemohon ke kantor kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan domisili. Dan nanti akan dapat seperti contoh dalam layar monitor ini, surat keterangan domisili usaha. Kemudian langkah selanjutnya adalah ke puskesmas. Di puskesmas, ya tempat kita akan membuka usaha, kita mencari surat pengantar penyehat tradisional. Ya. Ini puskesmas tempat kita, dan nanti puskesmas akan mengeluarkan surat pengantar penyehat tradisional. Modalnya tadi dari surat RT RW tadi. Ya. Kemudian setelah itu kita ke Dinas Kesehatan Kota. Ketika kita ke Dinas Kesehatan Kota, yang harus kita bawa adalah surat keterangan domisili dari kelurahan, karena kita akan mengurus panti sehat. Kemudian surat pengantar penyehat tradisional dari puskesmas, kemudian fotokopi KTP, kemudian pas foto 4x6 sebanyak 4 lembar, dan surat pengantar dari Prahipti. Ya. Saya ulangi, surat keterangan domisili dari kelurahan, surat pengantar penyehat tradisional dari puskesmas, fotokopi KTP, pas foto 4x6 sebanyak 4 lembar, dan surat pengantar dari Prahipti. Surat dari Prahipti adalah berupa rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum, dan biasanya surat ini berlaku selama 3 tahun. Kita juga melampirkan sertifikat kelulusan, ya, ini saya sertakan. Ya. Kemudian setelah selesai ke Dinas Kesehatan akan mengeluarkan surat terdaftar penyehat tradisional atau STPT. Ya. Dan STPT ini berlaku pada alamat praktek selama 2 tahun sejak tanggal diterbitkan. Ya. Baik. Setelah itu kita menuju ke DPMPTSP. Ya. Ini di Surakarta, terletak di Jalan Jenderal Sudirman, persisnya di dekat Balai Kota, ya, di depan Gladak, gedungnya megah, dan pelayanannya juga sangat bagus. Ya. Sebelum pandemi, pelayanannya dari Senin sampai Kamis, jam 8 sampai jam 15, istirahat jam 12 hingga jam 12.30, kalau hari Jumat jam 8 hingga jam 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Surakarta, untuk mendirikan panti sehat, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dan ini sesuai dengan Permenkes nomor 61 tahun 2016. Yang pertama adalah surat permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Surakarta. Yang kedua, fotokopi KTP pemohon. Yang ketiga, fotokopi akte pendirian atau perubahan bentuk untuk yang berbentuk badan usaha, ya. Ini kalau bentuknya badan usaha. Kemudian profil panti sehat. Di profil itu meliputi struktur organisasi, prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan. Kemudian STPT masing-masing penyehat tradisional. Kalau di dalam panti sehat ada 3 orang, ya STPT-nya harus 3, 2 orang ya harus 2. Kemudian surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. Dan untuk perpanjangan harus menyertakan izin asli. Baik, kita akan lihat satu-satu. Ini syarat ke-1 adalah surat permohonan. Sudah ada ini Bapak Ibu formulirnya, ya sudah ada formnya. Kita akan mengurus izin panti sehat. Berarti kita centang di sini. Kita tulis nama kita, nama pemohon, alamat kita sesuai KTP, kelurahan, kemudian Kota Surakarta, telepon kita, nama perusahaan atau lembaga kita atau panti kita, alamatnya di mana, ya, kegiatan usahanya apa. Baru tanda tangan pemohon, kemudian dilampiri meterai. Syarat yang kedua adalah fotokopi KTP kita. Ya. Syarat yang ketiga, akte pendirian badan usaha. Ya, jadi ini lembaga kami memiliki akte pendirian, kita sertakan Bapak Ibu. Kemudian syarat keempat adalah profil panti sehat, atau ini proposal ya. Kalau menurut saya proposal, tapi di dalam persyaratan disebut sebagai profil panti sehat.
Nah, proposal itu Bapak Ibu, isinya di pendahuluan ada latar belakang, kemudian visi misi, maksud dan tujuan pendirian, datanya apa, kemudian termasuk biodata pemilik dan ataupun pengurus. Kemudian pada sisi kedua ada aspek sumber daya manusia, struktur organisasinya, susunan tugas operasionalnya apa saja. Pada bagian ketiga ada aspek analisis pasar dan pemasaran. Di situ mencantumkan produk atau jasa yang dihasilkan, keunggulan yang dimiliki, kemudian gambaran pasar, data penghasilan pasien berkunjung, ya, kira-kira 1 hingga 5 tahun yang akan datang. Kemudian kegiatan pemasaran dan promosi yang akan dilakukan, ya, ini tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya, brosur, fasilitas, kemitraan, dan sebagainya. Kemudian target atau segmen pasar yang dituju. Ya. Proyeksi kunjungan pasien per bulan, bagaimana, strategi pemasarannya, analisis pesaing-pesaing, ini harus dilakukan. Ini penting sekali Bapak Ibu untuk membantu kita ketika kita mau membuka usaha, supaya kita memiliki perencanaan yang matang. Kemudian yang keempat adalah aspek finansial atau modal. Ini ada modal awal, ya, tempat yang kita gunakan, termasuk denah ruangan, ya, dan alur pelayanan. Sedangkan aspek accessibility, ya, misalnya ini, Panti Sehat Sinergi melayani apa? Tarif per klien setiap kali terapi. Kemudian pada keenam adalah aspek sosial. Ya, Panti Sehat juga, misalnya ini contoh, Panti Sehat juga membantu masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan derajat kesehatan mereka dan seterusnya. Ya. Panti Sehat juga turut serta dalam upaya promotif untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah analisis finansial. Pada analisis finansial itu kita akan menyampaikan biaya total kita mendirikan Panti Sehat, pengeluaran biaya per bulan, misalnya untuk listrik, untuk tenaga administrasi, kebersihan, kemudian perkiraan income per bulan, ya, berapa pasien, berapa duit yang akan kita terima, kemudian profit yang kita terima. Profit ini adalah pendapatan dikurangi pengeluaran, itulah profit yang kita dapatkan. Ini harus dituliskan. Baik, itu tadi syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah STPT, surat terdaftar penyehat tradisional. Ya, ini syarat yang kelima. Setelah syarat kelima ini ada, semua lengkap. Syarat keenam adalah surat keterangan domisili dari kelurahan. Ya, itu di bawah. Surat keterangan domisili dari kelurahan di bawah. Dan akhirnya kalau semua sudah lengkap, dimasukkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, surat izin keluar. Pengalaman saya tidak dipungut biaya. Pelayanannya juga bagus. Itu Bapak Ibu yang bisa kita bagikan pada kesempatan ini. Dan satu hal, buka praktek secara legal, hati tenang, nyaman, dan pasti jadi berkah. Terima kasih untuk kesediaan menonton pada channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, dan tetap semangat, sukses untuk kita semua.